Ya, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah mendukung channel ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya ya. Semoga diberikan selalu kesehatan, sesehat-sehatnya, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas dan diberikan rezeki. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, di video saya kali ini kembali lagi saya mau bahas sedikit mengenai kopling mobil ya teman-teman ya. Seputar kopling mobil dengan segala permasalahannya, yang mungkin saja teman-teman yang saat ini ya punya mobil ada yang aneh di bagian kopling, misalnya memasukkan gigi susah, sulit ya untuk pindah gigi, atau mungkin terdengar suara aneh di seputaran kopling mobil, atau mungkin tenaga mobil kita masih bagus tapi ada yang terasa janggal ya, misalnya kerak berat gitu di kopling saat kita menginjak pedal kopling dan lain-lain ya teman-teman ya. Oleh sebab itu beberapa menit ke depan saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman, khususnya untuk mobil manual ya teman-teman ya. Yang saya mau jelaskan ini adalah mobil manual. Jadi ini adalah sistem cara kerja kopling di mobil manual ya, sama semua ya teman-teman ya. Rata-rata mobil apapun jenisnya, mereknya, tahunnya berapa, sama ya. Untuk manual semua sistem kerjanya seperti yang akan saya jelaskan kepada teman-teman di beberapa menit ke depan. Jadi teman-teman pastikan untuk jangan skip video ini, ikuti sampai selesai ya teman-teman ya. Dan teman-teman tolong juga untuk mendukung channel ini ya. Yang belum subscribe, teman-teman ada tombol merah di sebelah kanan ya, teman-teman boleh hidupkan juga notifikasinya ya. Jadi jangan lupa di subscribe, dan teman-teman juga boleh share video ini jika menurut teman-teman video ini bisa memberi manfaat ya, atau solusi, minimal pengetahuan, menambah-nambah pengetahuan ya, buat terlebih yang masih awam atau yang masih pemula. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami ya, bahasa-bahasa bengkel aja. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini adalah bagian dari susunan kopling ya. Bagian-bagian kopling yang kita pada umumnya suka menyebut kanvas kopling misalnya. Nah, kanvas kopling tuh ini ya teman-teman. Kalau yang masih awam biar supaya tahu ya, biar paham. Untuk kanvas mobil manual seperti ini ya bentuknya. Sama semua ya teman-teman ya. Yang membedakan itu adalah ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil ya teman-teman. Tapi modelnya ya sama seperti ini. Apapun jenis mobil manual teman-teman, kurang lebih sama seperti ini. Hanya berbeda bentuk, besar, dan disesuaikan dengan cc mobilnya. Nah, jadi ini adalah kanvas kopling. Kemudian ini adalah the group, atau kita sebut dengan bahasa bengkel lainnya itu matahari ya teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian ini adalah truk laher ya. Nah, jadi teman-teman yang punya mobil manual ya, yang kita tahu umumnya itu kan kanvas kopling tipis ya. Jadi koplingnya harus kita ganti. Padahal sebetulnya ya teman-teman, ada beberapa hal yang tidak umum ya, yang tidak diketahui ya teman-teman, bahwa di dalam sistem kopling itu ada saling keterkaitan ya. Jadi semisalnya ini terpasang ya, terpasang di komponen mesin. Nah, jadi teman-teman perhatikan. Jadi di sini tuh saya umpamakan ya, di sini tuh ada namanya flywheel. Nah, misalnya ini flywheel ya teman-teman ya, atau roda gila. Dia bentuknya bulat, kemudian ada gigi. Maaf saya nggak ada contohnya. Ada gigi di samping berhubungan dengan dinamo starter ya, gigi dinamo starter. Jadi flywheel itu dipasangnya di kerak as di bagian belakang. Kemudian nanti setelah flywheel, roda gila itu ya yang besar, nanti kemudian susunannya ini kanvas kopling ya. Nah, kemudian dia akan dijepit oleh the group ini. Nah, nanti ini ada tempat baut kan ya, 1, 2, ada 6 ya semuanya ya. Ada 6 kalau untuk the group ini.
Nah ini dijepit, nanti per ini akan masuk ke dalam, turun ya, akan menjepit ya si kanvas kopling ini. Jadi nanti kanvas kopling ini akan terjepit antara the group ini dengan flywheel yang ada di sini. Nah sedangkan ini ya, coba perhatikan di sini ada gigi ya. Ini masuknya hubungannya ke as persneling ya, yang ada di depan. Nah jadi yang berhubungan secara langsung ya teman-teman dengan flywheel itu ya, the group ini ya teman-teman. Jadi the group ini akan berputar terus selama mesin itu berputar ya, maka the group ini tidak akan berhenti berputar. Tetapi si plat kopling ini ada waktu di mana dia berhenti ya, saat mesin hidup. Nah cara kerjanya itu saat kita mengopling mobil atau kita menekan pedal kopling. Nah fungsi drag lahar inilah yang bekerja. Jadi kalau saya naruh gini kira-kira ya, nah dia terhubung kira-kira seperti ini. Nanti di sini tuh ada tuas ya, ada penghubung gini ya, ada garpu penghubung, kalau istilah bengkel tuh garpu ya. Nanti ini posisinya yang tengah ini masuk ke as berbarengan dengan kanvas kopling ini ya, ke gigi ini. Nah nanti ini dia akan bergerak pada saat kita mengopling atau kita menekan pedal kopling, maka si drag lahar ini akan bergerak maju sambil berputar ya. Jadi akan turun menekan per ini sambil dia berputar. Nah pada saat itulah si kanvas kopling ini akan bebas, tidak berputar ya teman-teman. Otomatis as gearbox atau as persneling pun akan ikut berhenti. Nah saat itulah kita baru bisa memindahkan gigi ya, gigi 1, 2 dan mundur ya teman-teman. Nah kasus yang umum terjadi itu ya teman-teman, biasanya yang kita tahu seperti yang saya sudah bilang tadi ya, itu terjadi permasalahannya itu di kanvas kopling. Karena kanvas kopling itu mulai tipis ya. Ini ketika kanvas kopling ini tipis, maka tenaga yang dihasilkan akan hilang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena daya rekatnya ini ya, antara the group dengan flywheel ini ya, tenaganya kan ada di kanvas kopling ini. Maka ketika dia mulai menipis ya, maka otomatis ya tenaga mesin kita akan hilang. Kenapa? Karena tenaga mesin kita itu kan juga diambil dari transmisi ya. Mesin memberi sinyal ya, memutar, kemudian transmisi akan bekerja, gigi akan di gigi yang ada di dalam persneling itu akan mulai bekerja ya, baik gigi 1, gigi 2 dan seterusnya sampai gigi mundur. Maka inilah tenaganya ada di sini untuk menghubungkan. Sampai sini teman-teman bisa tangkap ya, bisa paham ya. Nah sekarang saya akan jelaskan kepada teman-teman ya beberapa hal yang menyebabkan kopling ini tipis ya. Itu ada beberapa sebab ya. Yang pertama, saat berkendara kita sering menggantung kopling ya. Jadi posisi tanjakan misalnya kita menggantung di antara setengah kopling ya, sehingga ini berputar terus ya. Jadi setiap ini berputar maka ini akan berkurang ya, mengikis pinggir ini ya. Jadi terus kita gantung kopling maka dia ini berputar terus ya. Harusnya kan kita kalau mau ngopling ini bebas, tidak bergerak ya. Tapi ketika kita setengah kopling, antara mobil mau maju menahan gitu ya, supaya jangan mundur kalau ditanjakan, maka ini akan berputar terus memaksa. Nah sehingga mengakibatkan si kanvas ini akan habis ya, akan tipis, bahkan bisa sampai kena paku ini ya teman-teman. Nah yang kedua, pada saat kita mengganti kanvas kopling, kita tidak menggantinya dengan yang part original ya, atau part nomor 1 gitu. Kita memakai part yang imitasi atau KW, sehingga bahan si kanvas ini tidak kuat. Nah itu bisa menyebabkan cepat atau memperpendek usia si kopling, karena tidak ada kualitas kanvas kopling itu yang bagus ya teman-teman ya. Ini kanvas kopling yang ini ya, terus kemudian dilengkapi dengan per ini ya teman-teman. Nah setelah itu tahapan selanjutnya juga ketika kita mengalami sulit memindahkan gigi ya teman-teman, itu bisa juga berkemungkinan ya karena si the group ini ya, per yang ada di sini sudah lemah.
Coba teman perhatikan di sini kan ada per nih. Nah ini tuh per ya. Nah ini sudah lemah sehingga membuat pada saat kita mengopling ya, maka antara si matahari ini dengan trek lahar ini ya sudah tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi si trek lahar ini sudah bergerak maju ya kan, sudah mendorong. Tetapi si plat kopling ini tidak bebas ya, disebabkan karena terjadi lemah di dekrup ini. Nah, per-per ini sudah tidak lagi bisa bekerja secara maksimal, mungkin karena seiring berjalannya waktu ya, sehingga per yang ada di sini mulai melemah dan kemudian membuat si kanvas kopling tidak bebas pada saat kopling kita operasikan. Nah, keterkaitannya juga dengan trek lahar ini. Nah, di bagian ini yang teman-teman harus tahu ya. Bahkan ini tidak umum orang tahu. Jadi si gini ya, sekalipun si plat kopling atau dekrup ini dalam kondisi bagus, misalnya tenaga mobil kita masih ada ya, masih oke gitu ya. Terus kita pikir nggak usah ganti kopling dulu deh, karena kan tenaga mobil saya masih enak, ya kan, memindahkan gigi juga masih normal. Nah tapi teman-teman jangan salah ya, ketika teman-teman mulai mendengar ya ada suara-suara aneh pada saat kita menginjak kopling, saya ulangi ya teman-teman ya. Pada saat kita menekan kopling kemudian terdengar suara aneh, coba kita lepas lagi koplingnya. Kalau suara itu hilang, kita coba menekan lagi, suara misterius itu ya muncul lagi, lepas kopling hilang. Nah itu bisa berkemungkinan ciri-ciri trek lahar ini sudah bermasalah. Kenapa? Karena ini kan namanya juga trek lahar ya. Nih di dalam sini tuh ada bearing ya, ada kelahar ini muter kan ya. Nah kadang di sini tuh di dalam pelumasnya sudah kering, sudah habis ya. Jadi pada saat ini berputar, bergerak maju berputar, ini tuh kering, jadi menimbulkan suara kasar gitu ya. Nah ini kalau kita biarkan, yang terjadi itu apa? Ini nanti bisa lama-lama rontok ya, bisa jebol. Nah saat ini jebol, saat trek lahar ini rusak ya, betul-betul macet di sini dan sampai pecah gitu ya, maka mobil tidak bisa dioperasikan, pindah giginya ya, atau gigi tidak bisa dioperasikan, baik gigi satu dan seterusnya tidak bisa dioperasikan. Kenapa? Karena trek lahar ini jebol. Nah trek lahar ini juga jebol bisa juga karena kesalahan pada saat menyetel kopling. Pada saat penyetelan kopling ya, untuk mobil yang menggunakan tali kopling, jadi setelan koplingnya terlalu tinggi ya, jadi di pedal itu ya, pada saat kita menginjak ini kan harusnya ada spasi ya di pedal itu, tapi ini pada saat kita menginjak tep itu sudah langsung ngopling, jadi ini otomatis tertekan terus ya. Sedangkan ini cara kerjanya pada saat kita ngopling baru dia bekerja ya. Pada saat kopling kita operasikan menekan pedal kopling, barulah si trek lahar ini akan bekerja. Tapi saat pedal kopling kita tidak menginjak ya, kita tidak injak kopling, maka ini tidak akan bekerja ya. Dia akan ada rongga di sini ya, ada space di sini. Jadi tidak boleh menempel banget ya, harus ada beberapa 0, sekian mili untuk ada spasinya. Nah, jadi pada saat mesin hidup kopling belum diinjak, maka ini tidak boleh berputar dulu, ini diam ya, tidak berputar sama sekali. Tapi saat kita mengopling baru dia bergerak maju sambil berputar. Jadi intinya gini teman-teman ya, ketika kita merasa bahwa di kopling kita ada sesuatu hal yang aneh, kita jangan cuek ya, kita harus cepat mengambil tindakan. Paling tidak minimal kita memeriksakannya ke bengkel. Sekalipun tenaga mobil kita itu masih ada, pindah gigi masih enak, tapi terdengar suara aneh atau mulai ada getaran ya teman-teman. Jadi jangan dicuekin, sebaiknya teman-teman segeralah menghubungi bengkel terdekat supaya untuk kita memeriksakan apa kerusakan. Kalau memang seumpamanya kita sudah tahu kita biarkan, maka yang terjadi itu kita bisa nanti jebol mobil di jalan. Bayangkan kalau lagi di tol kan tiba-tiba nggak bisa pindah gigi atau dalam kemacetan, nah teman-teman akan kesusahan sendiri. Nah teman-teman, jadi untuk penjelasan singkat mengenai seputar kopling mobil saya sampai di situ aja dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan
penjelasan ini bisa sedikit menambah wawasan teman-teman bahwa kita harus sensitif ya kepada kendaraan kita. Kalau misalnya sudah mulai ada keanehan, baik itu di bagian transmisi, sistem kopling, atau mungkin di mesin, kita jangan cuek ya. Nah, teman-teman boleh ikuti video-video saya yang lain. Ada banyak yang sudah saya bagikan di sana seputar mobil dan juga kelistrikannya teman-teman ya. Dan akhir kata terima kasih sudah menonton ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol subscribe, dan nanti kita berjumpa di video berikutnya. Thank you banget sudah mengikuti. Nanti kita bertemu lagi. Salam sukses dari saya, Rayudi Channel. Bye.